Terlalu banyak orang ngomong di sekitarmu. Terlalu berisik. Terlalu banyak kebisingan di sekitar kita. Sampai kita gak bisa dengar Tuhan. Makanya saya suka kesunyian. Karena kesunyian membuat saya bisa mendengar Tuhan. Mari berhenti dari semua kesibukan di pikiran kita. Saya tahu Bapak Ibu lihat saya, tapi ada yang pikirannya kejemuran. Habis ini makan di mana? Restoran apa yang masih buka? Kayaknya bubur sedap malam-malam ya kan? Habis ini trompet atau kembang api. Semua dipikirin. Hey, keep the noise down. Yuk pikiranmu nih loh, jangan terlalu sibuk. Berhenti dari semua kesibukan di pikiran. Dan nantikan dia, dengarkan Tuhan bicara. Saya akan khotbah singkat aja. Saya mau malam hari ini kita lebih banyak waktu nyembah, duduk diam di kaki Tuhan. Amen. Dalam Alkitab terdapat banyak ayat yang mencatat tentang kebiasaan Yesus untuk memisahkan diri dari keramaian dan menyendiri. Yesus di dalam banyak ayat dikatakan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Bapa. Yesus selalu mengambil waktu sendirian. Bapak Ibu, banyak kali orang tuh gak suka sendirian. People feel alone. Orang merasa kesepian kalau gak punya teman. Padahal kalau Anda gak punya waktu sunyi sendirian, Anda gak punya waktu yang pertama untuk evaluasi diri, dan yang kedua Anda tidak punya waktu untuk mendengar Tuhan. Di dalam banyak ayat, Yesus dikatakan pergi ke tempat yang sunyi, baik pagi hari, siang hari maupun malam hari. Saya akan bacakan 3 ayat. Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 4 ayat 42 dibilang, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Lalu dalam Lukas 6 ayat 12 dibilang gini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat-ayat ini masih banyak, tetapi yang saya bacakan barusan membuktikan bahwa waktu teduh dengan Tuhan itu tidak dibatasi waktu. Yang mengerti katakan amin. Yesus selalu mencari kesempatan untuk menyendiri, memisahkan diri dari keramaian. Dan pergi ke tempat yang sunyi, baik pagi-pagi, siang-siang atau malam-malam. Setiap akhir tahun merupakan momen paling penting bagi saya pribadi untuk mengambil waktu tenang. Untuk merenungkan apa yang saya sudah kerjakan di sepanjang tahun yang sudah lewat. Dan memberi waktu untuk menantikan Tuhan berbicara kepada tentang apa yang Dia mau saya kerjakan di tahun yang akan datang. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu kebiasaannya akhir tahun seperti apa. Tapi sebelum kami menggembalakan, saya selalu punya budaya yang sama. Saya akan sendirian dengan Tuhan. Menantikan Tuhan bicara. Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin kita lakukan 2 hal. Jadi tepatnya bukan khotbah, tapi pengen ngajarin Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan di akhir tahun menantikan Tuhan. Yang pertama, ambil waktu tenang sebentar dan mengevaluasi apa yang sudah Bapak Ibu Saudara kerjakan di sepanjang tahun 2025. Ambil waktu yang pertama untuk evaluasi diri. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 40 berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan berpaling kepada Tuhan.
Nah, kita perlu ambil waktu malam ini untuk merenungkan, mengevaluasi kembali semua kesalahan, kegagalan maupun keberhasilan dan kemenangan kita di tahun 2025. Nanti kalau Anda sudah ada waktu sendiri di rumah, saya saran Anda tuliskan. Percayalah Anda akan tercengang tahun depan. Ambil note di handphone Anda atau di iPad Anda atau di buku Anda, catat di kertas, tempel di kamarmu. Tuliskan yang pertama kegagalanmu. Yang kedua keberhasilan dan kemenanganmu. Tulis itu. Kita harus ngambil waktu untuk ngerenungin keberhasilan dan kemenangan kita. Supaya kita bisa ngucap syukur sama Tuhan atas kasih setianya di sepanjang tahun ini. Amin. Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita renungkan kesetiaan Tuhan yang menyertai kita sampai detik ini. Lagu tadi luar biasa ya. Dalam setiap rencananya penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Dan Mazmur 103 ayat kedua berkata gini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya senang sekali tadi di ibadah 60 minutes worship jam 7.30. Suami saya mengajak jemaat untuk mengingat-ingat, menghitung berkat Tuhan. Seperti catatan saya persis. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini. Count your blessing. Pak Jojo bilang gini, kenapa kita tuh lebih banyak ngeluh? Seolah hidup kita tuh susah sekali. Banyak sekali penderitaannya. Padahal kalau kita benar-benar mau lihat, mari bandingkan banyakan mana berkat sama masalah. Contoh, Pak Jojo tadi bagikan bagus, saya pinjam kata-katanya. Coba renungkan di sepanjang tahun 2025. Berapa kali Anda bangun tidur itu sehat dan berapa kali Anda bangun tidur itu sakit? Banyakan mana? Puji Tuhan. Apakah Tuhan baik? Katakan Tuhan baik. Terus Pak Jojo juga tadi bilang gini, coba hitung. Banyakan mana? Masalah sama berkat Tuhan dalam hidupmu di sepanjang 2025. Banyakan berkat atau masalah? Berkat. Banyak sekali sebenarnya kebaikan Tuhan yang kita kecap di sepanjang tahun ini. Tapi sayangnya manusia selalu ingat jeleknya aja. Benar gak? Kita baik sama orang 100 kali lalu bikin salah sekali, yang dia ingat mana? Sekali salah. Sama Tuhan seringkali kita gitu. Kita ngerasa tahun ini aku gagal. Dengar baik. Kalau Anda merasa gagal tahun ini, jangan down. Kegagalan merupakan pelajaran dan pengalaman supaya kita jadi lebih baik tahun depan. Amin. Dengan catatan, kita mau merenungkan kesalahan kita dan mengevaluasi. Kenapa orang bikin salah terus? Kenapa? Karena enggak pernah dievaluasi. Coba, apa akar masalahnya? Catat masalahmu apa, gagalnya di mana? Cari akarnya. Selalu cari akalnya. Suami istri sering bertengkar. Kenapa sering bertengkar? Saya selalu tarik. Masalah apa yang paling sering dipertengkarkan? Tarik ke akarnya. Jangan cabut rumput tuh kayak daunnya. Akarnya. Cari akar masalahnya. Yang kedua, mulai merenungkan apa sih yang perlu diubah. Apa? Kalau Anda enggak pikirin mas, akarnya apa yang perlu diubah. Lalu berikutnya, perbaikan apa yang harus dilakukan. Contoh, tahun ini keuangan babak belur Bu Heni. Kenapa? Hidup dari gali lubang, tutup lubang. Akar masalahnya apa? Apakah gaya hidup? Apakah bisnis yang tidak jalan tapi dipaksain terus? Apa terlalu baik hati? Sungkanan? Nolong saudara, teman kanan kiri sendirinya bokeh? Harus dicari masalahnya. Lalu dipikirkan, apa yang perlu diubah? Oh, nggak boleh sungkanan. Harus mulai ngitung-ngitung pemasukan dan pengeluaran. Oh, gaya hidup harus diturunin. Perbaikan apa yang harus dilakukan? Harus dipikirin seperti itu. Kalau enggak, Amsal 26 ayat 11 berkata, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Kalau Anda mau tahun depan lebih baik, introspeksi diri. Evaluasi. Dan pikirkan apa yang harus Anda rubah. Karena firman Tuhan berkata, kita harus belajar
untuk menyelidiki hidup kita. Mazmur 139 ayat 23 berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24 berkata, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita perlu lihat, apakah kita mulai salah jalan? Kenapa kita kecapean terus? Apakah karena kita nggak ngerti prioritas yang benar? Besok tanggal 1 ibadah tahun baru, saya akan khotbah tentang prioritas. Know your priority. Bapak Ibu, kalau kita tidak evaluasi dan mikirkan apa yang harus kita ubah dan perbaikan apa yang harus kita lakukan, kita nggak akan jadi lebih baik tahun depan. Let's do better next year. Katakan kanan kirimu, let's do better next year. Yang kedua, yang pertama kita butuh waktu tenang untuk mengevaluasi keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan. Pertama supaya kita bisa bersyukur buat kasih setia Tuhan. Yang kedua supaya kita jadi lebih baik. Yang berikutnya, kita butuh waktu tenang untuk menantikan Tuhan dalam hadiratnya. Untuk mendengar firman-Nya, pimpinannya. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2026? Saudara, Anda percaya enggak percaya? Saya ini memulai Tangan Pengharapan bersama dengan pimpinan Tuhan sampai hari ini. Setiap akhir tahun saya selalu doa, Tuhan Tangan Pengharapan harus bikin apa? Percaya enggak percaya? Tuhan itu tuntun dari tahun demi tahun, tahun demi tahun. Ketika saya disuruh fokus di NTT, fokus di Papua, lalu mulai keliling Indonesia. Ketika saya mulai disuruh Tuhan untuk bangun sekolah berasrama, lalu Tuhan suruh saya mulai ini dan itu. Bikin gereja Icih contohnya. Tuhan tuh pimpin hidup kami sedemikian rupa. Di tahun terakhir sebelum pandemi, 2019 merupakan tahun di mana suami saya dibatalin pelayanannya oleh 10 gereja besar di Indonesia. Gara-gara apa? Apa karena dia khotbah kurang bagus? Kurang lucu? No. Mereka bilang gini, kami undang Bapak untuk khotbah di gereja, tapi Bapak malah jualan buat Tangan Pengharapan. Untungnya apa buat kami? 10 gereja besar di dalam dan luar negeri membatalkan pelayanan suami saya. 2019. Dan apa yang terjadi? 2020 pandemi datang, gereja tutup semua. Saya rasa Tuhan marah juga ya. Sampai teman saya bilang gini, kayaknya gara-gara elu nih pandemi datang. Tolak dalam nama Yesus, saya bilang. Sembarangan. Tapi 2020, tiba-tiba 2019 saya viral, 2018 viral, 2020 punya gereja online sendiri, lalu 2022 punya gereja online sendiri. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi bangsa, bergabung bersama-sama, menabur buat Tangan Pengharapan, jemaat online maupun onsite. Dan sampai hari ini Tangan Pengharapan bisa bertahan, bahkan menjadi lebih besar, menolong 9.800 anak-anak di 112 titik di seluruh Indonesia. Amin. Bahkan kita menolong jauh lebih banyak orang miskin di bangsa ini. Dan kita mengemban tugas yang sama, yaitu menjadi terang dan garam bagi bangsa kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, Mazmur 130. Raja Daud bilang begini, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ini yang harus kita lakukan waktu saat teduh. Jangan waktu doa, itu ngomong terus. Apalagi yang bisa berbahasa roh, bahasa roh terus. Saya mau tanya, kalau Anda ketemu sama orang, terus dia ngomong terus, Anda bisa ngomong gak sama dia? Annoying gak? Honestly, saya khotbah tentang orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati tuh lebih suka ngomong tentang dirinya sendiri daripada dengerin orang lain. Kita sama Tuhan, kita doa terus. Doain tuh mulai dari cucu, cicit, cecet, cocot, semua didoain. Benar gak? Dari jodoh sampai kerjaan, sampai segala lah. Sampai makan, semua didoain. Sampai Tuhan tuh pegel. Ya, apalagi ibarat ada malaikat nih di kanan kiri. Malaikat catat. Udah pegel. Tinta pulpen udah habis. Masih belum kelar. Wah, bangga lagi. Kalau doa 2 jam. Ada ibu-ibu nyamperin saya nanya gini, Bu Heni kalau doa berapa jam? Terus
Saya diam, saya liatin dia. Dalam hati gue, rada aneh loh. Dia bilang gini, kalau saya 3 jam, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, pengurapan saya bukan pendoa syafaat, terima kasih. Saya kasih tahu, Anda jangan banyak ngomong, rugi. Saya mau nanya. Kira-kira kalau saya cap cip cup milih satu couple untuk ngedate sama saya sama Pak Jojo, nginep semalam di satu hotel, kita makan bareng-bareng, ngobrol dari pagi sampai malam, Anda mau nggak? Mau nggak? Dikasih hotel gratis kok nggak mau. Nah, saya mau tanya, Anda akan pakai kesempatan itu ngobrol sama saya? Atau Anda malah sibuk berenang, main HP. Di sini breakfastnya enak Bu Heni, makan mulu gitu. Bayangin, udah pasti kita tuh pengen denger orang itu ngomong dong. Oh, pasti kita pengen spend time dong. Saya tuh kalau udah ketemu sama mentor saya, Pastor Cornelius Wing, saya tuh tidur sama Pak Jojo sampai jam 2 pagi sama dia. Kenapa? Ngobrol tuh gak puas sampai pagi. Pengen dengerin wejangan-wejangan dan nasihat-nasihatnya gitu loh. Kami pernah berenam ini, pastor-pastor ini, kami nginep di hotel, bawa anak-anak mereka juga. Kami berenam itu begadang sampai jam 4 pagi ya. Saking kami cerita, curhat, bikin planning buat Ici. Kami nggak tidur tuh sampai ngobrol. Sudah, cukup. Dan ditambah kunci kamarnya. Anaknya kunci pintu, dia nggak bisa masuk kamar. Subuh-subuh, bayangin. Saudara, kita kalau ketemu orang tuh kita excited dengerin dia cerita. Harusnya waktu kita punya waktu sama Tuhan, jangan ngomong terus. Nanti ambil waktu seperti Raja Daud. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Amen. Terlalu banyak kebisingan di sekitar kita. Yang membuat kita tuh gak bisa mendengar Tuhan. Bapak Ibu, terlalu banyak orang ngomong di sekitarmu. Terlalu berisik. Terlalu banyak kebisingan di sekitar kita. Sampai kita gak bisa dengar Tuhan. Makanya saya suka kesunyian. Karena kesunyian membuat saya bisa mendengar Tuhan. Mari berhenti dari semua kesibukan di pikiran kita. Saya tahu Bapak Ibu lihat saya, tapi ada yang pikirannya kejemuran. Habis ini makan di mana? Restoran apa yang masih buka? Kayaknya bubur sedap malam-malam ya kan? Habis ini trompet atau kembang api. Semua dipikirin. Hey, keep the noise down. Yuk pikiranmu nih loh, jangan terlalu sibuk. Berhenti dari semua kesibukan di pikiran. Dan nantikan dia, dengarkan Tuhan bicara. Yang mau katakan amin. Sebentar saya selesai, ingat cerita tentang Maria dan Marta? Waktu Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, dikatakan dalam Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Mari lihat jawaban Yesus, kita baca sama-sama. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria ngapain? Duduk kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bagian yang terbaik itu di mana? Jadi pelayan atau yang duduk makan semeja? Bapak Ibu, bagian yang terbaik adalah duduk mendengarkan Tuhan. Kalau Anda ngerti betapa indah dan privilege-nya bisa mendengar Tuhan, Anda akan tinggalkan semuanya hanya untuk mendengar Tuhan. 2 hari ini, sejak ibadah Natal kemarin,
Hari Minggu kami pelayanan. Senin, Selasa ada yang minta konseling, ada yang minta ketemu, ada yang ngundang makan dan lain-lain. Suami saya karena sungkan, iya. Semua ditemani, diajak makan, dikonselingin. Saya bilang gini, saya tidak ikut. Loh gak enak loh Hen, enak banget saya bilang. Loh suami saya sungkanan, saya sangat tidak sungkan. Loh saya lebih mentingin khotbah saya persiapkan matang-matang karena yang dengerin ribuan orang. Daripada saya makan hahaha sama orang 5 jam. Bukan saya gak menghargai. Tapi kita tuh harus ngerti mana yang jadi priority. Lebih baik dengerin Tuhan daripada dengerin teman. Saya lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Kalau kita selalu sungkan sama orang, kita gak akan punya waktu sama Tuhan. Anda harus bisa berkata tidak. Supaya Anda punya waktu sama Tuhan. Amin. Yesus negur Marta, kamu ini khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya kasih tahu, jangan sampai kita tuh sibuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan gak suruh kita kerjain. Mari belajar duduk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan rindukan. Supaya apa yang kita kerjakan sesuai kehendak Tuhan. Saya gak mau pusing. Lagi zamannya, ikut conference di sini. Ikut conference di situ. Emang gue pikirin. Kalau Tuhan gak suruh, gue gak pergi. Kalau Tuhan suruh, saya pergi. Saya kasih tahu. Seringkali kita ikut sana, ikut sini tanpa mengerti. Jangan sibuk ikut komunitas ini itu, mengerjakan ini itu yang Tuhan tidak suruh. Yang terakhir, kalau Anda bingung dengan apa yang Anda harus kerjakan ke depan. Karena kita ini tidak ngerti apa yang ada di depan kita, betul? Semuanya gelap. Yeremia 33 ayat 3, kita baca sama-sama. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dengar baik, kita tidak tahu di depan tuh ada apa. Jangan tanya dukun, jangan tanya AI. Janji ya, jemaat izin tidak boleh ya. Jangan ke tukang ramal, jangan cari nubuatan tahun 2026. Dengerin, tahun lalu nubuatannya bilang apa? Makin gelap, makin susah. Emang Anda tambah susah? Enggak kan? Jangan amini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dalam hidupmu. Apa yang dia mau kerjakan dalam hidupmu. Nggak usah dengar berita-berita. Kalau saya dengerin berita, kadang-kadang saya jadi mikir gini. Terus kenapa Tuhan suruh gue bangun sekolah berasrama Tangan Pengharapan? Kalau antikris udah mau datang, terus kita semua bakal susah. Lah ngapain gue bangun sekolah Tangan Pengharapan? Oh enggak. Bener. Harus bangun kebun di kampung. Jadi kalau ada antikris, gue gak bisa pakai kartu kredit. Gue makan singkong tiap hari di kampung. Kita jadi kesana kan? Sok pinter. Saya kasih tahu. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terakhir. Nanti sebentar kita saat teduh. Mana tim praise and worship boleh panggil? Minta penyertaan Tuhan untuk tahun 2026. Belajar berdoa seperti Musa dalam Keluaran 33 ayat 15. Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Apapun yang Tuhan mau kami kerjakan tahun depan, sertailah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai kami, tidak mau buat apa-apa. Mari sebentar ambil waktu. Menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40, ayat terakhir dari saya. Yuk sama-sama ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari minta kekuatan Tuhan, kekuatan yang baru untuk menghadapi tahun yang baru.